Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua mengenai perangkat keras DCS. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Natasha Aisyah Septiani dengan NIM 181440015 dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Nah, di sini ada beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Wasis mengenai perangkat DCS. Nah, yang pertama di sini jelaskan bagian-bagian utama sebuah VCS. Nah, jawabannya di sini ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah CPU. Komponen ini adalah Central Processing Unit yang melakukan perhitungan dan fungsi kontrol. CPU memiliki kinerja tinggi dan mikroprosesor ganda. Dalam CPU juga terdapat baterai untuk mensuplai cadangan untuk memori database dalam prosesor selama listrik mati atau apabila terjadi gangguan listrik atau mati lampu. Maksimum waktu backup sampai 72 jam. Nah, di sini yang kedua, power supply. Power supply berfungsi memberikan power pada VCS. Kemudian yang ketiga, VLNet coupler merupakan device untuk berkomunikasi dengan sistem bus communication. Kemudian yang keempat, nodes atau remote I/O units. Nodes menghubungkan sinyal I/O dari lapangan, melakukan konversi sinyal dan berkomunikasi dengan VCU melalui bus RIO. Node terdiri dari I/O unit yang terhubung ke sinyal lapangan dan subsistem, serta node interface unit yang berfungsi berkomunikasi dengan VCU. Selanjutnya ada I/O unit. I/O unit terdiri dari I/O unit, I/O modul. I/O modul memproses sinyal dari lapangan baik dari atau ke VCU. Selanjutnya ada analog I/O modul. Di sini modul-modul analog ini dapat memproses sinyal I/O ke atau dari berbagai sumber. Modul-modul ini adalah modul dengan tingkat keandalan tinggi, dengan masing-masing modul didedikasikan untuk memproses sinyal tunggal untuk high system availability. Kemudian yang terakhir ada digital I/O modules. Selain dapat memproses status atau digital I/O biasa, modul ini mampu menghitung input pulsa, memberikan pulsa with outputs. Modul input mengkonversi input sinyal proses analog menjadi data digital sehingga VCS dapat memprosesnya. Modul output mengkonversi data digital dari VCS menjadi sinyal analog dan sinyal kontak lalu menghasilkan output data. Nah, yang kedua, apakah fungsi dari modul I/O? Nah, jawabannya, modul I/O berfungsi sebagai jembatan penghubung antara hasil pembacaan dan penulisan data oleh prosesor modul dengan peralatan yang ada di lapangan. Prosesor mengolah data dalam bentuk untaian bilangan digital dengan bahasa tertentu, di mana peralatan di lapangan sulit mengenalinya. Untuk itu, sinyal digital harus dikonversi dalam bentuk bilangan yang mudah dikenali oleh peralatan di lapangan. Modul I/O ini pada prinsipnya dibagi dalam dua fungsi besar, yaitu modul I/O discrete DIDO, digital input atau digital output, dan modul I/O analog, analog input dan analog output. Modul DI dan DO menangani sinyal-sinyal dalam bentuk logika 0 atau 1, on off saja. Jadi sinyalnya cuma dua, berupa dua logika 0 atau 1 atau on off mati hidup. Sedangkan modul AI atau AO menangani sinyal listrik analog, misalnya besaran arus 4-20 mA dan tegangan 1-5 volt. Ada beberapa modul I/O khusus yang didesain untuk menangani sinyal kombinasi analog dan digital karena ada beberapa instrumen di lapangan yang berjenis ini. Nah, di sini tadi ada modul I/O, ada input output. Kemudian modul I/O ini ada dua, analog modul dan digital modul. Sedangkan analog modulnya ini juga terbagi lagi menjadi analog input, analog output, dan digital modulnya juga terbagi lagi menjadi digital input, digital output. Begitu. Nah, contohnya digit analog itu bisa 4-20 mA itu arus, kemudian 1-5 volt itu tegangan. Kalau digital itu cuma dua dalam dua kondisi, on off, mati hidup atau 0-1. Kemudian soal yang ketiga, apakah fungsi dari modul komunikasi? Jawabannya,
Modul komunikasi yang digunakan di sini adalah modul yang berfungsi sebagai media penghubung antara sekumpulan I/O yang disebut nodes dengan rak utama yang terdapat prosesor modul. Pada modul komunikasi juga terdapat prosesor, tetapi prosesor ini bukan berfungsi sebagai pengolah data proses lapangan, tetapi sebagai pemproses data digital yang dikirim atau diterima I/O modul untuk dikirim atau diterima oleh instrumen di lapangan maupun pada modul prosesor. Nah, ini ada modul tipe modulnya. Di sini sinyal tipenya komunikasi modul, ada model ACM11. Modul type-nya RS232C communication modul, kemudian I/O points per modulnya itu 1 CH. Nah, dan di sini dapat dibaca sendiri, ada signal tipe communication ke signal tipenya di 2 communication modul, communication cards. Nah, di sini yang tadi fungsi dari modul komunikasi. Nah, di sini ada modul communication, ada modelnya ini. Ini kemudian modul tipenya ada ini, dan points per modulnya atau keluaran pointsnya per modul ada 1, rata-rata 1 semua. Nah, yang keempat, apa yang membuat sistem DCS handal? Di sini DCS mempunyai kehandalan yang tinggi apabila DCS itu dibuat secara redundansi. Nah, apa itu redundansi? Redundansi adalah suatu sistem yang selalu berfungsi dengan normal ketika ada beberapa fungsinya lain mengalami gangguan dan atau kegagalan. Ada 2 alasan kenapa DCS harus menggunakan sistem redundansi. Yang pertama, rata-rata DCS ini mengontrol plan yang high risk. High risk di sini adalah apabila terjadi kerusakan atau kegagalan akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Misalnya saja, DCS ini digunakan untuk mengontrol suatu file. Nah, otomatis DCS harus memonitori sistem ini selama 24 jam secara terus-menerus. Apa yang terjadi jika sistem ini fail atau gagal, apalagi tidak ada redundansi atau tidak dirancang sedemikian redundansi? Yang jelas, jika gas tidak terbakar kemudian terjadi penumpukan di dalam kolom, maka mengakibatkan suatu ledakan dalam kolom tersebut. Alasan yang kedua, karena adanya permasalahan seperti di atas, maka redundansi ini mutlak diperlukan. Karena dengan adanya redundansi ini, semua proses tetap bisa dimonitoring ketika terjadi kegagalan sistem. Gitu. Jadi, apa yang membuat DCS handal? DCS handal atau mempunyai kehandalan tinggi apabila dia dirancang atau dibuat secara redundansi. Seperti itu jawabannya. Udah ada alasan-alasannya yang tadi yang saya telah bacakan. Yang selanjutnya soalnya, jelaskan keuntungan sistem redundansi atau redundan. Keuntungan dari penggunaan sistem yang redundan adalah bila salah satu sistem atau modul mengalami gangguan temporari atau permanen, maka modul yang sedang standby aktif akan langsung mengambil alih fungsi. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa proses yang sedang berlangsung seolah-olah tidak mengalami gangguan. Nah, itu keuntungan yang luar biasa. Soal selanjutnya, apakah fungsi dari MMI? Jawabannya, berikut fungsi dari HMI atau MMI. HMI adalah Human Machine Interface dan atau Man Machine Interface. Itu mempunyai fungsi yang pertama untuk monitor. Kita dapat memonitor atau mengawasi kondisi plan kita secara real time tanpa perlu keluar dari control room. Kemudian yang kedua, setting based on security level. Kita dapat merubah setting, misal settingan alarm high atau dan low dari suatu browser, atau bahkan kita bisa merubah settingan trip suatu sistem. Kemudian yang ketiga, take action. Di sini juga based on security level. Kita dapat menjalankan suatu proses atau men-shutdown proses tersebut. Yang selanjutnya ada untuk alarm, disediakan alarm history dan summary, sehingga nantinya kita bisa mengetrack alarm-alarm apa saja yang aktif dan bisa mendapatkan alasan kenapa suatu sistem tiba-tiba trip atau shutdown. Jadi di sini ada history alarm atau alarm history. Jadi kita bisa mengecek alarm mana saja yang telah aktif tadi dan bisa mengecek atau bisa mendapatkan informasi alasan kenapa suatu sistem itu dapat shutdown atau tiba-tiba trip.
gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk trending, ini adalah grafik dari sebuah proses, misal temperatur dari sinyal yang bersangkutan bisa dilakukan secara real time atau history. Selanjutnya memberikan informasi plan yang up to date kepada operator melalui Graphical User Interface atau GUI. Kemudian yang selanjutnya menerjemahkan instruksi operator ke mesin. Yang selanjutnya Engineering Development Station. Nah, itu fungsi dari MMI. Selanjutnya sebutkan bagian-bagian dari MMI. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian dari Human Machine Interface. Yang pertama, tampilan statis dan dinamik. Pada tampilan HMI terdapat dua macam tampilan, yaitu objek statis dan objek dinamik. Nah, objek statis itu adalah objek yang berhubungan langsung dengan peralatan atau database. Contohnya, teks statis, layout unit produksi. Kemudian ada objek dinamik, yaitu objek yang memungkinkan operator berinteraksi dengan proses peralatan atau database serta memungkinkan operator melakukan aksi kontrol. Contohnya pass button, likes, cards. Kemudian yang kedua, manajemen alarm. Nah, di sini suatu sistem produksi yang besar dapat memonitor sampai dengan banyak alarm. Dengan banyak alarm tersebut dapat membingungkan operator. Jadi setiap alarm harus di-acknowledge oleh operator agar dapat dilakukan aksi yang sesuai dengan jenis alarm. Oleh karena itu dibutuhkan suatu manajemen alarm dengan tujuan mengeliminir alarm yang tidak berarti. Jenis-jenis alarm yaitu absolute alarm yang pertama, high depth, high, low dan low. Jadi ini tadi high dan high atau low dan low. Kemudian division alarm, division high atau division low. Kemudian yang ketiga ada rate of change alarm, positive rate of change, negative rate of change. Jadi ada 3 jenis alarm, absolute alarm, division alarm, dan yang terakhir rate of change alarm. Nah, yang ketiga untuk trending. Perubahan dari variabel proses continue paling baik jika dipresentasikan menggunakan suatu grafik berwarna. Grafik yang dilaporkan tersebut dapat secara summary atau historical. Kemudian yang terakhir, reporting. Jika reporting akan memudahkan pembuatan laporan umum dengan menggunakan report generator seperti alarm summary reports. Selain itu, reporting juga bisa dilaporkan dalam suatu database, messaging system, dan web-based monitoring. Kemudian pembuatan laporan yang spesifik dibuat menggunakan report generator yang spesifik pula. Laporan dapat diperoleh dari berbagai cara, antara lain melalui aktivitas periodik pada selang interval tertentu, misalnya kegiatan harian ataupun bulanan, dan juga melalui operator demand. Kemudian sebutkan otorisasi aplikasi yang ada di MMI. Nah, jawabannya menginput nilai set point, kemudian memonitor variabel yang ada di lapangan, dan pengaturan level keamanan, yang terakhir menyediakan alarm industri. Kemudian yang ke-9, jelaskan peralatan pendukung MMI. Ada GUI, Graphic Unit Interface. Ini tadi grafik yang ditampilkan GUI, kemudian his Human Interface Station, engineering keyboards untuk mengetik, kemudian mouse untuk mengarahkan, kemudian drawer untuk menggambar atau untuk menampilkan gambar. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, jelaskan cara optimisasi MMI ditinjau dari kemudahan operasional proses. Jawabannya hanya 2 cara optimasinya. Yang pertama, dapat memasangkan MMI dengan PLC, di mana pada umumnya device dengan merek yang sama, sedangkan untuk MMI tidak memerlukan device yang sama, seperti Omron, Yokogawa, dan lain-lain, dengan catatan MMI dan PLC memiliki tipe komunikasi yang sama sehingga dapat terhubung. Kemudian yang terakhir, disesuaikan antara pengguna tipe konsol dan desktop. Nah, itu penjelasan tentang 10 tugas atau 10 soal yang diberikan mengenai perangkat DCS. Apabila saya menjelaskan atau ada jawaban saya yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.